Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan section yang kedua, masih tentang pembahasan UTS mata kuliah mekanika teknik. Kalau di section sebelumnya kita telah menghitung reaksi vertikal dan reaksi horizontal di masing-masing tumpuan. Nah, di section ini kita lanjutkan untuk menggambarkan bidang N, bidang D, dan bidang M-nya. Oke, kita mulai dari menggambar bidang N. Kita mulai dengan menggambar bidang N, masih dengan soal yang sama, dengan data yang sama. Bidang N adalah bidang yang menggambarkan garis yang sejajar dengan sumbu batang atau sejajar dengan balok. Maka di soal ini, untuk menggambarkan bidang N-nya, kita tinjau garis yang sejajar dengan balok atau sumbu batangnya. Kita lihat di soal, baloknya adalah arah horizontal, maka kita akan mencari gaya yang arahnya adalah arah horizontal untuk menggambarkan bidang N-nya. Di sini ada RHA di titik atau di tumpuan A. Kemudian ada PX di titik E akibat penguraian gaya P2. Untuk menggambarkan bidang N, maka dari titik A, gaya horizontal sebesar RHA arah ke kanan atau arah menekan batang, kita beri tanda negatif untuk bidang normal yang gayanya adalah menekan batang, dan kita beri tanda positif untuk bidang normal yang gaya horizontalnya menarik batang. Kalau kita lihat di sini ada RHA dan PX, arahnya ke dalam atau menekan batang dari titik A sampai dengan titik E. Maka di sini persamaannya kita bisa lihat NA sama dengan RHA sebesar 10 kN. Kita lihat di gambarnya, NA-nya, N di titik A atau bidang normal di titik A adalah sebesar RHA atau sebesar 10 kN. Kita bergeser ke kanan. Di titik C belum ada gaya horizontal lagi, di titik D belum ada gaya horizontal lagi. Baru di titik E kita ketemu gaya horizontal ke kiri, yaitu sebesar PX. Sehingga di sini dituliskan NA sampai dengan E kiri, itu nilai bidang N-nya adalah sebesar RHA, yaitu 10 kN. Karena menekan batang, RHA arah ke kanan, kemudian ada PX arah ke kiri, menekan batang A sampai dengan E, maka diberi tanda negatif. Kemudian untuk bentang E sampai dengan B, untuk bentang E sampai dengan B tidak ada gaya horizontal lagi ya. Jadi bentang E kanan sampai dengan B ini tidak ditemukan gaya horizontal lagi. Maka di sini bidang N-nya adalah 0. Bidang N-nya adalah 0. Atau kita bisa buat pemahaman seperti berikut.
di titik A ada gaya RHA ke kanan 10 kN, maka kita gambar 10 kN. Kemudian kita berjalan sampai di titik C, belum ada gaya horizontal, D belum ada gaya horizontal, maka besarnya masih 10 kN. Sampai dengan di titik E, baru kita ketemu gaya horizontal lagi ke arah kiri, yaitu PX. Maka dari RHA 10 dikurangi PX 10, kita kembali ke titik 0. Jadi kira-kira seperti itu untuk menggambarkan bidang N-nya. Yang berpengaruh adalah gaya-gaya yang sejajar dengan baloknya atau sumbu batangnya. Dalam soal ini adalah gaya-gaya yang arahnya horizontal. Setelah kita menggambar bidang N, kita lanjut ke bidang D. Di dalam soal ada gaya merata atau beban merata dan ada beban terpusat. Untuk bidang D akibat beban merata, nanti garisnya akan berupa garis miring. Kita mulai hitung satu persatu dari satu titik ke titik yang lain. Dimulai dari titik A, yaitu DA. Bidang D di titik A atau disimbolkan dengan DA, nilainya adalah sebesar RVA. Nilainya adalah sebesar RVA positif. Kenapa positif? Karena sesuai dengan kesepakatan untuk menggambarkan bidang D, ya, jika ada gaya vertikal ke arah atas, ya, sedangkan sumbu batangnya atau baloknya yang ditinjau adalah di sebelah kanan gaya. Ini ada gaya RVA di sini arah ke atas, kemudian di sebelah kanannya ada batang, maka RVA-nya untuk menggambarkan bidang D bernilai positif. Ya. Jadi perjanjiannya adalah kalau ada batang, sebelah kirinya arah gayanya ke atas dan sebelah kanannya misalkan arah gayanya ke bawah, maka nilai bidang D-nya digambarkan dengan positif. Sebaliknya, jika misalkan ini bidang antara segmen E sampai dengan B, ini ada RVB ke atas, sebelah kanan batangnya, sebelah kanan batang EB, dan ada gaya ke bawah di sebelah kiri batang EB, maka di sini nilai bidang D-nya adalah negatif. Ya. Kita tadi mulai dari titik A. Segmen yang ditinjau adalah dari A sampai dengan C, ya, batangnya di sebelah kanan gaya, maka RVA nilainya positif. DA sama dengan RVA sebesar 5,33. Kemudian akibat beban merata, DA sampai dengan C kiri, ya, DA sampai dengan C kiri akibat beban merata, kita hitung dari kiri, kita hitung satu persatu, mulai dari jarak X sama dengan 1 meter dari titik A sampai dengan berakhirnya beban merata, yaitu di jarak X sama dengan 6 meter dari titik A. Persamaannya RVA positif dikurangi Q dikalikan jarak X-nya. Kenapa Q-nya positif? Karena RVA tadi arahnya ke atas, kemudian kita jalan ke kanan, ada Q ke bawah, maka nilainya negatif. Jadi RVA minus Q dikalikan jaraknya. Kalau X-nya sama dengan 1 meter dari A, maka di sini Q-nya dikalikan 1. Begitu seterusnya, kalau X-nya sama dengan 2, Q-nya dikalikan 2 sampai dengan X-nya sama dengan 6, maka Q-nya dikalikan 6. Maka nanti akan menghasilkan beberapa nilai bidang D di masing-masing jarak, ya. DX sama dengan 1 meter dari A sampai dengan DX sama dengan 6 meter dari A.
Setelah menghitung segmen A sampai dengan C, kemudian kita menghitung dari C sampai dengan D. Ya. Ini contohnya adalah dituliskan bidang D dari D kiri sampai C kanan. Atau kita bisa menuliskan bidang D C kanan sampai D kiri. Ya. Kalau kita lihat di soal, bidang D dari C kanan sampai D kiri, yaitu di sini. Maka kalau kita menghitung dari kiri, maka persamaannya adalah RVA dikurangi Q dikalikan 6. Maka nilainya akan sama dengan nilai bidang D sejarak X-nya sama dengan 6 meter dari titik A. Jadi untuk menghitung di sini, karena belum ada, kalau kita hitung dari kiri, belum ada gaya vertikal lagi antara segmen C sampai dengan D, ya. C sampai dengan D kiri ini belum ada gaya vertikal lagi, maka bidang D-nya hanya dipengaruhi atau bernilai sama dengan RVA dikurangi Q dikalikan 6. Kemudian kalau kita hitung dari kanan, ya, dengan segmen yang sama, maka bisa kita hitung minus RVB dikurangi PY dikurangi P1, ya, seperti yang dituliskan di sini. Minus RVB ditambah PY ditambah P1, ya. Jadi karena RVB-nya tadi segmen yang ditinjau dari sebelah kiri, RVB-nya gayanya ke atas di sebelah kanan, nilainya minus, maka minus RVB ke atas arahnya, maka PY-nya ke bawah positif, ya. Kemudian P1-nya juga ke bawah positif, sehingga minus RVB plus PY plus P1 itu untuk menggambarkan bidang D dari C sampai dengan titik D. Nilainya akan sama dengan kalau kita hitung dari dari kiri, RVA minus Q dikalikan 6. Kita tuliskan di sini. Nah, oke. Nilainya adalah minus 0,67. Kemudian bidang D dari D kanan sampai E kiri, atau bisa ditulis juga dari E kiri sampai D kanan, ya. Sama saja. Kalau di sini kita hitung dari kanan, maka nilainya sebesar minus RVB ditambah PY. Kita lihat di gambar. Dari D sampai dengan E, ya, dari D kanan sampai dengan E kiri, kalau kita hitung dari sini, dari kanan, maka minus RVB ditambah PY. Kemudian kalau selanjutnya bidang D antara E sampai dengan B, maka nilainya sama dengan minus RVB kalau kita hitung dari kanan, ya. Nah, ini, ya. Di titik B kita bisa menuliskan minus RVB, atau kita juga bisa menuliskan D di titik B sama dengan 0 kalau kita hitung dari kiri. Ini sebenarnya artinya sama saja karena gambarnya juga sama, ya. Kalau kita gambarkan D di titik A sebesar RVA positif 5,33. Kemudian di sini ada DX 1 meter dari A, DX 2 meter dari A. Kita plotkan satu-satu. Nilainya positif sampai dengan DX 6 meter dari A baru bernilai negatif, ya. Di sini DX 6 meter dari A nilainya negatif, ya. Kita tinggal plot. Kemudian bidang D di titik D nilainya negatif, sampai dengan di titik B juga nilainya negatif. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.